Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak ada Pak, sehat semua Pak. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang tahu kita belajar apa pada hari ini? Tahu Pak. Oh iya. Kita akan belajar mengenai pokok-pokok isi Al-Quran. Tidak. Jadi yang pertama itu ada akidah. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati dan dinyatakan secara lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak hanya cukup mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, akan tetapi harus menyatakannya dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan atau amal saleh dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Tidak dibenarkan apabila seseorang mengaku berakidah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengimani saja atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Mana ini aku? Rukun iman yang wajib diyakini tersebut ada 6. Baju. Ada bisa sebutkan rukun iman? Mari Pak. Itu nih siapa itu? Itu yang pertama ibadah. Hah? Tahu Pak, Google rukun iman. Dia mau iman kepada yang pertama yang kepada siapa? Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga yang keempat yang kelima kiamat. yang keenam jadi ada 6 kitab iman kepada Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya ada ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang timbul oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena keyakinan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan mutlak. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tujuan menciptakan jin dan manusia lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 26. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan suatu fundament penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sehingga Al-Quran merupakan sumber ajaran tentang akhlak mulia dan beliau merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari Al-Quran tersebut menjadi kepribadian beliau. Sehingga wajarlah ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak beliau. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan menyatakan kana khuluqul Quran, yang artinya akhlak beliau adalah Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir adalah hukum.
Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menerapkan hukum baik secara global atau formal maupun terperinci atau tafsir. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab-kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas buat kelompok contohkan sesuai buku ajaran kan Pak? misalnya ini kan surah Nisa berkaitan dengan hukum ayat apa di situ contohnya aja terus tulisannya. Oke, iya, dicontohin aja. Satunya kan di belakang. Nanti kalau sudah dipresentasikan di depan, bacakan.